Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Yani akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu saat saya pertama kali melakukan aksi nyata dan penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saat saya mengerjakan tugas dengan adanya due date atau batas waktu, terutama saat mengerjakan tugas kolaborasi yang waktunya hanya 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Selanjutnya, kaitannya antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sejatinya menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah selalu berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya bakat dan minatnya. Sesuai hemat pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sedangkan pada modul 1.2, guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolahnya. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang yang berada di tengah-tengah padang pasir, yang berusaha mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya bahagia sekali dan bersyukur dengan kesempatan berharga ini, bisa belajar dan sangat berharga tentunya kepada saya pribadi. Sebagai seorang pendidik yang sangat minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi kekurangan diri saya. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang telah diperoleh, serta merasa termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi bagi yang lain. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa-biasa saja yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang tertib duduk, murid yang diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya selalu memprioritaskan penilaian pada ranah kognitif saja, karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai dengan target kurikulum maupun target kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai. Yang ketiga, saya tidak pernah merefleksi apa yang pernah saya kerjakan. Kemudian, saya juga tidak akan pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan
dan bermakna sehingga siswa menjadi bahagia dan merdeka belajarnya. Kemudian, mewujudkan kepemimpinan murid, juga saya akan berpikir bahwa saya akan mampu menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi hingga menggerakkan komunitas praktisi dalam sekolah maupun lingkungan sekitar. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap amung atau menuntun siswa sesuai bakat dan minatnya, agar mereka bisa meraih kebahagiaan dengan cita-citanya. Yang kedua, saya akan lebih inovatif, yang tertantang untuk mencoba dan selalu mempelajari hal-hal baru, baik dari segi metode maupun media pembelajaran, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta selalu berkarya. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif, dengan selalu berpikir terbuka dan introspeksi tentang kelemahan dan kelebihan saya, agar mampu menata dan memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat, saya juga akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya harus selalu berinisiatif untuk bergerak dan selalu termotivasi. Yang kelima, saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu menggalakkan dan bekerja sama dengan komunitas praktisi, dan saya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.